Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fahri Aditya Pratama. Saya PMR Madya dari PMI Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi seputar DORAS, donor darah sukarela. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu pengertian. Teman-teman ada yang tahu nggak sih donor darah itu apa? Jadi, donor darah merupakan menyumbangkan darah kita untuk transfusi darah bagi orang yang membutuhkan. Kemudian mendengar kata transfusi, mesti teman-teman tidak asing lagi bukan di telinga. Jadi, transfusi darah merupakan proses pemindahan darah dari pendonor darah untuk penerima darah dengan syarat tertentu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan jenis donor darah. Jenis donor darah ada dua loh teman-teman. Yang pertama, DDS atau donor darah sukarela. Donor darah sukarela merupakan menyumbangkan darah kita dengan sukarela tanpa kita ketahui siapa penerimanya. Kemudian DDP, donor darah pengganti. Donor darah pengganti merupakan seseorang yang diminta untuk mendonorkan darahnya dan tahu siapa penerimanya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai golongan darah. Golongan darah ada 4 loh teman-teman. Yang pertama golongan darah B, yang kedua golongan darah A, kemudian golongan darah AB, dan golongan darah O. Yang pertama, golongan darah B. Golongan darah B anti terhadap golongan darah A dan hanya ditransfusikan ke dalam golongan darah OB dan BB. Kemudian golongan darah A. Golongan darah A anti terhadap golongan darah B, tetapi hanya bisa ditransfusikan ke dalam golongan darah OA atau AA. Selanjutnya ada golongan darah AB. Golongan darah AB hanya bisa ditransfusikan ke dalam golongan darah AB saja, tidak bisa yang lain ya teman-teman. Kemudian ada golongan darah O. Golongan darah O anti terhadap golongan darah B dan golongan darah A dan bisa ditransfusikan ke dalam golongan darah O saja. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai manfaat donor darah. Manfaat donor darah itu ada banyak loh teman-teman. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa empati kita karena kita dapat menolong orang lain. Yang kedua yaitu menambah kesetiakawanan pada kita. Yang ketiga yaitu kesehatan kita terpantau. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa yang boleh darah untuk ditransfusikan. Darah yang boleh ditransfusikan atau didonorkan yaitu adalah darah lengkap. Darah lengkap terdiri dari beberapa komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, kemudian sel darah putih, sel darah merah, dan keping darah. Nah, selanjutnya apa sih fungsi darah itu? Fungsi darah yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru dan disebarluaskan ke seluruh sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh lalu disebarluaskan di paru-paru, setelah itu dikeluarkan. Yang ketiga yaitu mengganti sel-sel darah yang rusak. Kemudian, apa sih syarat pendonor itu? Syarat pendonor yang pertama umur. Wanita atau laki-laki berusia 18 hingga 60 tahun hanya boleh menyumbangkan darahnya. Kemudian yang kedua yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga itu berat badan minimal 45 kg. Yang keempat yaitu kadar hemoglobin yaitu 12,5 gram per desiliter. Kemudian yang keempat yaitu tekanan darah itu sekitar yaitu ada 2, yaitu tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik yaitu berkisar antara 100 hingga 180 mm hektogram dan tekanan darah diastolik yaitu 15 hingga 100 mm hektogram. Selanjutnya ada lagi, ada lagi nih, yaitu kita harus sehat jasmani dan rohani dan tidak boleh memiliki penyakit beresiko, yaitu seperti jantung, kanker, HIV/AIDS, hepatitis, dan lain-lain. Yang terakhir, wanita hamil dan ibu menyusui atau wanita haid tidak boleh mendonorkan darahnya ya teman-teman. Kemudian, bagaimana sih cara mendonor darah itu? Cara mendonor darah yang pertama, kita pendonor darah datang ke UTD atau unit transfusi darah. Yang kedua, kita sebagai pendonor mengisi formulir identitas dan kesehatan kita. Yang ketiga itu yaitu
pekerja akan memeriksa kesehatan kita. Yang keempat yaitu ATD atau asisten transfusi darah yang terakhir mengambil sampel darah kita. Yang terakhir yaitu kita sebagai pendonor darah akan mendapatkan kartu tanda anggota karena kita sudah mendonorkan darahnya ya teman-teman. Nah, terakhir yaitu lantas apa sih peran kita sebagai PMR Madya? Jadi peran kita sebagai PMR Madya yang pertama mengajak teman-teman untuk bercita-cita menjadi DDS atau donor darah sukarela setelah beliau berusia 18 tahun. Yang kedua, kita membuat poster atau brosur lalu kita sebarluaskan di lingkungan masyarakat maupun media sosial. Selanjutnya yang terakhir, kita membuat souvenir. Souvenir ini dapat berupa gantungan kunci, dompet, baju, dan lain-lain. Kemudian setelah souvenir ini jadi, akan kita kirim ke PMI cabang. Setelah di PMI cabang akan dikasih atau ditransfusikan ke dalam yang penerima darah itu ya teman-teman. Oh iya, di sini saya ada contoh nih, gantungan kunci seperti ini. Oke, sebelum saya menutup presentasi pada kesempatan kali ini, saya memiliki satu lagu loh teman-teman yang bisa kalian tirukan ya di rumah, yaitu berjudul Aku Adalah Anggota PMR. Dalam kehitungan ketiga, saya mulai ya. 1, 2, 3. Aku adalah anggota PMR, gemar menolong dengan sukarela. Marilah semua menolong sesama, mari menolong bersama-sama. Nah, teman-teman, itu tadi lagu saya. Kalian bisa ikuti di rumah ya. Nah, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa diskusikan di bawah ya. Dan selamat menyaksikan presentasi saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.